Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahtul Masail Senin 25 Ramadan 1441 Hijriah. Satu, mengenai puasanya orang yang tidak tahu kalau ada waktu imsak. Ini sudah Masail tahun 2016-2017. Pertanyaan, ada orang sudah bertahun-tahun tidak mengetahui kalau ada waktu imsak, sehingga ia makan hingga menjelang azan. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya tetap sah. Batas akhir catatan ini. Batas akhir diperbolehkan makan sahur adalah ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar. Untuk lebih hati-hatinya menghentikan makan sahur ketika telah tiba waktu imsak. Nanti waktu imsak itu waktu kehati-hatian aja. Karena susah menentukan terbit fajar itu. Biasanya sekitar 10 menit sebelum terbit fajar atau 8 menit itu terus dikasih waktu untuk yang imsak, yaitu menahan diri dari makan dan minum biar tidak kelewatan. Kalau manusia itu biasanya kalau nggak dibatasi itu senangnya itu amblas gitu. Nanti kalau nggak dibatasi belum fajar, ini belum azan aja loh. Kalau sudah dengar adzan, ini bukan adzan sih, ini kan baru adzan sana. Lama-lama enggak puasa nanti maksudnya. Catatan, batas akhir dibolehkan makan sahur adalah ketika terbit fajar. Untuk lebih hati-hatinya menghentikan makan sahur ketika telah tiba waktu imsak. Bagi yang masih makan ketika waktu imsak, hendaknya menghentikan makannya 2 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi biasanya kalau azan itu sudah masuk 2 menit karena kehati-hatiannya itu yang betul-betul biar masuk waktu, maka azan 5 waktu itu dalam jadwal itu dimasukkan setelah 2 menit masuk waktu itu baru diadzani. Biasanya begitu. Di manakah seorang perantau membayar zakat? Di manakah seorang perantau mendapat zakat? Ini juga sudah Masail tahun 2014-2015. Kalau ada orang yang merantau lalu ketika hari raya Idul Fitri pulang ke kampung halamannya, maka di manakah ia harus membayar zakat? Jawab, dia membayar zakat di tempat ia berada. Di tempat ia berada ketika malam hari raya. Walaupun dia ini aslinya tinggalnya selama 1 tahun itu di Jakarta sana, kemudian dia pulang kampung, itu ketika hari raya, ya membayarnya di kampung, kepalanya di situ. Maksud kepalanya di sini, bayarnya di sana, kan gitu. Bayar zakat fitrah itu ya ikut kepalanya aja. Dua, masalah zakat untuk sang anak yang berada di tempat yang jauh. Zakat untuk anak yang berada di tempat yang jauh. Bagaimana tata cara membayar zakat fitrah untuk anak yang berada di tempat yang jauh dan bagaimana niatnya? Tafsil. Jika anaknya masih wajib dinafkahi, maka pendapat yang kuat harus dikeluarkan di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Ya di sini namanya seperti itu. Ya, orang tuanya jauh. Jika anak sudah tidak wajib dinafkahi, maka orang tua boleh membayarkan zakat anaknya dengan syarat mendapat izin dari anaknya. Ini harus izin. Dibayarkan di kampung tempat anaknya berada. Yang niat adalah anaknya kecuali kalau ia memasrahkan niat kepada orang tuanya. Dibayarkan di tempat anaknya berada, nggak usah di kampung, aja enak. Catatan, anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang baligh, sudah baligh.
atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja, atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja. Ada sebagian ulama yang membolehkan membayar zakat tersebut di kampung orang tuanya. Ini jadi kalau orang tuanya itu ada sebagian ini lebih memudahkan. Jadi semuanya kamu itu di sini, maka dibayarkan zakat oleh orang tuamu, dibayar zakat di sana, di tempatnya sana, di tempat orang tuamu sana itu ada yang membolehkan. Tapi yang tamat ya, tempat kamu berada, disitulah tempat kamu bayar zakat. Terusnya seperti itu. 4. Harta zakat untuk masjid. Harta zakat untuk masjid. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid? Contohnya untuk takbiran atau diberikan untuk ustadz. Jawab. Kalau untuk masjid atau untuk takbiran tidak boleh. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari, ya ini sama saja. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari asnaf 8, maka boleh. Termasuk pamannya ustadznya itu orang melarat, ya orang melarat saja maksudnya diberikan kepada orang yang miskin atau fakir. Tapi kalau ustadznya orang yang kaya, maka tidak boleh. Jadi kalau atas nama ustadz tidak dikasih, tapi kalau atas nama fakir dan miskin itu boleh berikan. Kalau untuk masjid dan takbiran jelas-jelas itu tidak boleh. Kena. Ini dibayarkan untuk fakir miskin aja.